wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi bidatillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala tariq bi fawashi wa qurbi wa thati subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa atina bit taqwa wa atina bil afiyah. Alhamdulillah, ini sampai pada pertemuan ketiga mata kuliah kita, itu fikih mawarith. Kemarin kita telah belajar tentang sejarah fikih mawarith dan juga sampai kepada rukun-rukunnya. Bagi kalian yang belum mendalami, silakan bisa baca di buku yang sudah saya rekomendasikan, itu buku saya. Ini silakan bisa dimiliki. Nanti mungkin insya Allah bagi yang belum memiliki, link deskripsi atau link pembeliannya bisa ditaruh di bawah. Link pembeliannya bisa ditaruh di bawah di deskripsinya. Kemudian kemarin kita membahas tentang syarat dan rukun, kemudian hal-hal yang wajib dilakukan sebelum pembagian harta waris. Nah, kemarin seandainya dalam satu permasalahan itu sudah mayit sudah terurusi, sudah dimakamkan, biaya untuk perawatan jenazah sudah dikeluarkan, hutang sudah dilunasi, hal-hal yang berkaitan dengan hak adami dan hak Allah sudah ditunaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah wasiat. Wasiat itu yang harus dilakukan sebelum pembagian harta waris. Dipastikan ada wasiat atau tidak. Kalau ada, nanti dikurangi untuk wasiat sepertiga harta maksimal. Setelah itu baru kemudian kita beralih kepada pembagian harta waris. Namun di sini ada beberapa syarat. Ada hal-hal orang itu bisa menyebabkan mendapatkan harta waris, tapi juga ada hal-hal yang mencegah dia mendapatkan harta waris. Di buku yang kita pegang bersama sebagai pegangan dari mata kuliah ini cetakan yang kedua. Alhamdulillah kemarin baru beberapa hari yang lalu ini datang. Ini di halaman 18. Insya Allah juga di buku yang lama juga sama, karena perbedaannya itu juga sedikit. Yang pertama, sebab orang itu mendapatkan harta waris. Itu pertama adalah hubungan keluarga. Untuk yang pertama itu adalah hubungan keluarga, dan hubungan yang keluarga itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ashabul furud an-nasabiyah. Ashabul furud an-nasabiyah, jika kita melihat dari maknanya, kalimatnya itu adalah nasab. Tentunya kalau sudah berbicara nasab, sudah sudah menghilangkan atau menyampingkan yang namanya anak tiri, anak angkat, kemudian anak satu susuan, karena itu bukan nasab. Ataupun yang kedua adalah musoharokan, beda lagi. Ashabul furud an-nasabiyah, ya kita ketahui nanti ada beberapa jenis. Siapakah mereka nanti akan kita ketahui di mata kuliah di pertemuan selanjutnya melalui daring ini. Kemudian yang kedua adalah asobah. Asobah itu adalah yang tidak termasuk ashabul furud, yang tidak mempunyai bagian tertentu, tapi mereka termasuk bagian dari hubungan keluarga, nasab. Kemudian yang ketiga itu adalah dawil arham. Ya, dawil arham itu nanti dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya insya Allah. Itu yang berkenaan dengan ahli waris perempuan. Jadi ahli waris yang atau keluarga, maksudnya keluarga yang berhubungan dengan mayit itu melalui jalur perempuan, itu dawil arham. Siapakah mereka? Insya Allah nanti akan dipelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi memang kalau ada dawil arham ini ahli waris di pihak perempuan, begitulah. Itu keluarga. Jadi otomatis menyampingkan yang namanya anak tiri, kemudian anak angkat, anak asuh dan sebagainya. Itu. Apakah mereka anak angkat, anak tiri dapat warisan? Ya, secara hukum waris tidak dapat, kecuali kalau memang ada wasiat, atau dalam KH itu ada wasiat wajib. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua, jadi sebab mendapatkan warisan adalah hubungan perkawinan atau munakahah. Selama dalam ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak mendapatkan warisan. Lah,
Sampai mana mereka mendapatkan warisan suami istri atau suami istri saling mewarisi, yaitu sampai mereka itu tolak, sampai mereka itu pisah, sampai mereka berdua itu pisah tolak. Jadi kalau sudah tolak maka tidak mendapatkan warisan. Tapi ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam tolak ini ya. Kalau masih dalam masa tolak roj'i, tolak 1, 2 yang masih dalam masa iddah, sang istri itu masih berhak mendapatkan warisan selama tolak roj'i, tolak 1, 2 dan dalam masa iddah. Tapi kalau tolaknya sudah tolak bain sugro ataupun kubro, itu tidak mendapatkan warisan. Ada perbedaan pendapat di situ. Silakan kalian bisa simak di buku. Ada perbedaan pendapat terkait tolak bain. Di mana apakah orang yang tertolak bain ini berhak mendapatkan warisan atau tidak? Itu bisa dibaca di halaman 20 insyaallah. Itu ada yang mengatakan selama masih dalam masa iddah, selama belum dia menikah dengan laki-laki yang lain dan sebagainya. Itu silakan dibaca detailnya seperti itu. Tapi secara umum jumhurul ulama sepakat bahwa kalau dalam masa tolak roj'i masih mendapatkan warisan. Tapi kalau sudah tidak dalam masa tolak roj'i maka sudah tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga adalah al-wala. Wala itu adalah hubungan perbudakan. Jadi kalau zaman dulu ini memang berlaku, ada zaman dulu, kalau zaman sekarang itu tidak ada. Jadi kalau seandainya ada seorang hamba sahaya kayak apa tentunya kalian tahu. Kalau tidak tahu nanti didiskusikan setelah menonton video ini di diskusi kita di mata kuliah kita di kolom chat grup PA ya. Seandainya saya mempunyai budak, laki-laki maupun perempuan. Nah ternyata sang budak ini tidak mempunyai keluarga, anak, tidak punya istri, tidak punya saudara yang lain, tidak punya. Maka ketika tidak mempunyai saudara, ahli waris terusnya adalah saya. Itu orang yang memerdekakan budak. Itu adalah hubungan wala. Innamal wala'u liman a'taq. Kan begitu. Al wala'u rahmatun kalumatin nasabi. Itu dari itulah kemudian wala itu masih berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang selanjutnya adalah mawani wal irthi, hal-hal yang menyebabkan orang itu terhalang mendapatkan warisan. Ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah berlainan agama. La yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima. La yarithul muslimul kafira wa la kafirul muslim. Jadi orang kafir dan orang muslim tidak saling mewarisi dalam hukum Islam. Dan semua agama di luar Islam itu satu milatun wahidah. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau penyembah berhala, mau penyembah roh, dalam hukum Islam itu satu milah, satu agama. Jadi kalau seandainya ada salah satu saudara di antara saudara kita gitu ya, seandainya ada yang meninggal di antara kita, kemudian saudara kita itu salah satunya adalah berlainan agama, maka tidak berhak mendapatkan warisan secara hukum fikih, secara hukum waris fikih. Loh, kalau seandainya wasiat bagaimana? Ya nanti itu kan bagian hukum wasiat, tapi kalau secara hukum fikih tidak berhak mendapatkan warisan. Itu tapi ikhtilafuddin milatun wahidah. Seperti itu. Itu nanti untuk lebih jelasnya, apakah kita kan sekarang berada di Indonesia, di mana agama itu masih bukan cuma di Indonesia sih, bahkan di Mesir, di Yaman, di Sudan, kemudian di Saudi itu kan juga bukan cuma agama Islam toh. Di Malaysia itu kan juga bukan agama Islam toh. Itu berlainan agama. Bagaimana kalau dikontekskan ke dalam negara yang sekarang masih relevan atau tidak, monggo silakan nanti diskusikan bareng-bareng. Untuk selanjutnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya tadi. Jadi kalau seandainya hamba sahaya kan, kalau si hamba sahaya ini meninggal dan dia tidak mempunyai harta waris, maka tuannya yang memerdekakan budak itu dia berhak mendapatkan warisan. Tapi sebaliknya, kalau dia masih menjadi hamba sahaya, maka keluarganya
tidak berhak mendapatkan warisan, ataupun ketika keluarganya ada yang meninggal kok dia masih hamba sahaya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, ini diskusi yang tentang hamba sahaya tentunya tidak perlu diperlebar, nggak apa-apa, karena memang kebetulan zaman sekarang itu tidak ada hamba sahaya, jadi bisa diabaikan. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan. Pembunuhan dalam fikih itu benar-benar dia membunuh, benar-benar dia itu membunuh. Jadi kalau membunuh maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Seandainya ada anak ini, anak durhaka, orang tuanya kaya, pengen cepat dapat warisan, maka dia membunuh orang tuanya, plus ketahuan, maka si anak ini tidak berhak mendapatkan warisan. Kayak gitu. Tidak berhak mendapatkan warisan. Laisa lil qatil minal mirathi syai'un. Jadi orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi hati-hati. Kalau yang lain di KHI itu nanti ada berbagai macam problematika. Nanti kalian bisa baca di situ. Apakah hanya membunuh? Apakah perencanaan pembunuhan juga termasuk? Apakah pidana juga termasuk? Nanti itu bisa didiskusikan, karena memang KHI kan perkembangan dari fikih, dan kemudian itu fikih yang berciri khaskan Indonesia seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang orang yang membunuh, apakah orang yang membunuh saja, ataukah mungkin orang yang menjadi otak pembunuhan, atau bahkan kalau kebetulan dia itu menjadi algojo, pengkisos gitu. Seandainya dia kebetulan menjadi algojo, menjadi eksekusi hukuman mati. Kebetulan yang dihukum adalah bapaknya atau saudaranya atau adiknya atau kakaknya. Apakah dia juga terhalang mendapatkan warisan? Ya, silakan aja bisa didiskusikan. Di sini bahwa kalau algojo dalam mazhab Syafi'i itu dia masih berhak. Karena yang menjadi poin adalah pembunuhan yang tidak berhak. Jadi kalau pembunuhan berhak itu dia masih berhak mendapatkan warisan. Itu yang dapat kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Ada hal-hal lain yang merupakan bagian dari hasil pemikiran Islam, yaitu diantaranya pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, di mana ikhtilafud darain, perbedaan negara itu juga bisa mengakibatkan terhalangnya warisan. Tentunya ini ada beberapa syarat yang perlu diketahui tentang perbedaan negara. Pertama adalah negara yang berbeda itu antara negara Muslim dan negara kafir. Tapi kafir ini bukan negara kafir kayak sekarang itu Indonesia dengan Amerika, tapi Darul Harbi. Darul Harbi yang gampang sekali membedakan adalah ketika antara Palestina dengan Israel, kan Darul Harbi. Keduanya memang berperang. Maka itu ketika ada salah satu saudara kemudian di negara yang lain dan negara kafir, Darul Harbi, maka itu juga menjadi penghalang warisan. Dan itu tidak mungkin mendatangkan harta dari negara Darul Harbi tadi. Jadi kalau sekarang agak susah dianalogikan, karena memang sekarang sudah zamannya ATM, sudah zamannya transfer. Jadi kalau ada harta warisan dari Amerika, kamu mau nggak? Ya itu jelas mau. Transfer detik ini dikirim, detik ini selesai, detik ini terkirim, kan kayak gitu. Jadi untuk jumhur ulama yang terakhir ini itu tidak masuk. Makanya jumhur ulama mengatakan bahwa yang mawani'ul irthi, hal-hal yang menghalang warisan cuma 3. Yang Imam Ahmad bin Hanbal nambah 1, yaitu ikhtilafud darain, perbedaan negara. Ya, segitu saja untuk pertemuan kali ini. Materi yang saya sampaikan dari mata kuliah fikih mawaris. Silakan setelah ini bisa didiskusikan apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu didiskusikan, monggo saling tanya, saling jawab. Nanti di akhir pertemuan saya ulas insyaallah seperti biasa. Semoga ilmu kita bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, dan juga masyarakat umum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.